pernah merasa seolah ada tembok tak terlihat yang menghalangi rezekimu? Usaha sudah, doa sudah, tapi tetap mentok. Mungkin yang kamu butuhkan bukan sekadar usaha, tapi senjata rahasia dari langit. Surat Al-Fil. Ini bukan kisah biasa, ini warisan para wali yang sanggup meruntuhkan penghalang tak kasat mata. Jangan biarkan kebaikan ini berhenti di Anda. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Dengan berbagi, Anda turut menebarkan pahala dan membuka jalan keberkahan bagi banyak orang. Siapa tahu, video ini menjadi wasilah keajaiban hidup untuk mereka. Di abad ke-7 Hijriah, di Lembah Hijau Pegunungan Yaman, berdiri sebuah pesantren kecil milik Syekh Ibrahim Al-Farisi, seorang sufi yang dikenal sangat peka terhadap gangguan gaib yang menahan rezeki muridnya. Murid-muridnya sering datang mengadu, "Guru, meski aku sudah berdoa dan berusaha, hajatku tak kunjung terbuka, seolah ada tembok tak terlihat menahannya." Suatu pagi, Syekh Ibrahim mengumpulkan para muridnya di pelataran pesantren. Ia membentangkan mushaf kecil dan berkata, "Surat Al-Fil turun untuk mengingatkan kita bagaimana Allah hancurkan pasukan gajah yang hendak merusak Ka'bah, musuh terbesar waktu itu. Jika dia mampu meruntuhkan benteng batu, niscaya dia juga mampu menumbangkan setiap penghalang hajatmu." Ia lalu mengajarkan wirid surat Al-Fil sebagai ijazah khusus. Beberapa murid melaporkan, dalam hitungan hari, tawaran usaha datang tanpa diduga. Kebutuhan mendadak terpenuhi. Bahkan ada yang mendapatkan jodoh yang selama ini dihalangi. Semua seolah pintu langit telah terbuka. Salah satu murid kesayangan Syekh Ibrahim bernama Abdul Qadir, seorang pemuda yang tekun, namun hidupnya dipenuhi kesulitan. Sudah bertahun-tahun ia berusaha membuka usaha perdagangan kecil, tetapi selalu gagal. Bahkan setiap kali hendak bertunangan, lamaran ditolak tanpa alasan jelas. Ia merasa seperti dikepung tembok gaib, tak terlihat, namun nyata menahan rezekinya. Suatu malam setelah sholat tahajud, ia menangis di hadapan gurunya. "Guru, apakah Allah murka padaku? Semua jalanku tertutup. Aku sudah berikhtiar dan berdoa, tapi tetap tak bergerak." Syekh Ibrahim memandangnya dalam-dalam, lalu berkata, "Bukan Allah yang memutus rezekimu, wahai anakku. Tapi ada sesuatu yang menghalangi. Bisa jadi dari dosa-dosamu sendiri, bisa jadi dari iri dengki makhluk lain. Mari, kita tumbangkan penghalang itu dengan senjata dari langit." Malam itu, Syekh Ibrahim memberikan ijazah khusus wirid surat Al-Fil kepada Abdul Qadir dengan syarat harus dibaca setiap hari setelah sholat subuh selama 7 hari berturut-turut. Disertai puasa sunnah Senin dan Kamis jika mampu. Tidak boleh mengeluh atau menyebarkan keluh kesah, hanya memperbanyak syukur. Pada hari ke-7, saat matahari mulai naik, Abdul Qadir menyelesaikan wirid terakhirnya. Belum sempat ia berdiri, tiba-tiba datang seorang tamu ke pesantren. Ternyata tamu itu adalah saudagar dari Hadramaut yang sedang mencari mitra dagang muda yang jujur. Tanpa perantara, tanpa lamaran, tanpa rekomendasi, tawaran usaha langsung datang kepadanya. Dan lebih mengejutkan, gadis yang dahulu menolaknya, justru kini keluarganya datang untuk melamar Abdul Qadir. Syekh Ibrahim hanya tersenyum. Apa yang Allah lakukan kepada pasukan bergajah bukan hanya sejarah. Itu adalah sunnatullah. Siapa yang bersandar penuh kepadanya, maka semua rintangan akan dihancurkan dengan cara yang tak terduga. Setelah usahanya berkembang dan kehidupannya penuh berkah, Abdul Qadir tak menyimpan ijazah itu untuk dirinya sendiri. Ia mendirikan majelis wirid harian yang diberi nama Hizb Al-Fal, kelompok penumbang rintangan. Setiap malam Jumat, orang-orang dari berbagai desa berkumpul di halaman rumah Abdul Qadir.
Mereka datang bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk menyampaikan keluhan yang tak pernah bisa mereka ungkapkan kepada manusia. Ada yang kehilangan mata pencaharian karena fitnah. Ada yang merasa selalu ditolak dalam urusan hidup. Bahkan, ada yang merasa diganggu oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Abdul Qadir mengajarkan satu hal. Tak perlu takut pada musuh yang tak kasat mata. Allah mengutus burung-burung ababil untuk menjatuhkan pasukan raksasa. Cukup bacakan ayat ini dengan yakin dan lihat bagaimana benteng itu runtuh satu persatu. Suatu malam datang seorang wanita tua bernama Ummu Rabi'ah. Ia menangis karena anaknya telah 7 tahun hilang, tak pulang dan tidak ada kabar. Abdul Qadir hanya berkata, "Ibu, jangan minta anakmu pulang. Minta Allah tumbangkan penghalang yang membuatnya jauh." Ummu Rabi'ah pun rutin membaca surat 7 kali setiap ba'da subuh dan maghrib, disertai doa yang diajarkan Abdul Qadir. Pada malam ke-40, ia mendengar ketukan pintu rumahnya, dan sang anak berdiri di sana, kurus, malu, tapi pulang dengan tangis. Menjelang wafatnya, Abdul Qadir berwasiat kepada murid-muridnya, "Jika kalian ingin menolong banyak orang, jangan hanya ajarkan mereka sabar. Karena sabar itu bertahan, tapi ayat ini adalah senjata yang menggempur. Jangan takut menggunakan kekuatan langit untuk menghadapi rintangan dunia." Ia wafat dalam keadaan sujud setelah sholat malam, dan majlis terus berlanjut hingga kini dalam bentuk wirid dan amalan yang diwariskan turun-temurun di wilayah Hadramaut dan Hijaz. Tahun-tahun berlalu, majlis Hizb Al-Fil yang dulu dimulai hanya oleh 5 orang kini dihadiri ratusan. Setiap malam Jumat, mereka membaca surat Al-Fil bersama-sama, menangis, memohon, dan menyaksikan sendiri keajaiban-keajaiban spiritual yang terus terjadi. Ketika Abdul Qadir wafat, murid-muridnya mengabadikan satu kalimat di nisannya. "Disinilah berbaring seorang lelaki yang bersenjatakan ayat untuk menumbangkan segala rintangan." Berikut adalah ijazah wirid surat Al-Fil, bersumber dari warisan lisan para wali Hijaz dan Hadramaut. Yang pertama, bacaan pembuka, Astaghfirullahaladzim, sebanyak 33 kali. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Dilanjutkan dengan solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat beliau. Dibaca 7 kali. Yang kedua, surat Al-Fil dibaca 7 kali. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan pasukan bergajah? Bukankah Dia menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Yang ketiga, doa penutup. Ya Allah, jadikanlah surat Al-Fil sebagai perisai, benteng, dan senjata untukku yang dengannya Engkau jatuhkan segala penghalang, rintangan, dan musuh yang tak terlihat, dan bukakan bagiku pintu-pintu rezekimu dan kemudahanmu dengan hak kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amalan ini boleh dilakukan sebagai wirid harian setelah subuh dan maghrib, selama 7 atau 11 hari berturut-turut, terutama ketika merasakan kesulitan rezeki, jalan hidup buntu, atau gangguan yang tidak kasat mata.